Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyimak sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang pada mulanya dikenal sebagai sosok setan Quraisy dan dikenal sebagai pembunuh bayaran yang pada akhirnya memeluk agama Islam. Siapakah dia? Mari kita simak ceritanya dalam video berikut ini. Umair bin Wahab merupakan mata-mata pasukan musyrikin yang berhasil pulang ke Mekah dengan selamat. Akan tetapi, kepulangannya ini justru menjadi awal kegelisahannya. Hal ini terjadi karena putra Umair yang bernama Wahab ditawan oleh pasukan muslimin dan dibawa ke Madinah bersama dengan para tawanan lainnya. Dalam hati Umair, ia ingin sekali pergi ke Madinah untuk menebus putranya. Namun, keluarganya tidak bisa ia tinggalkan begitu saja di Mekah. Ia selalu berpikir, jika hal buruk terjadi padaku, lantas siapa yang akan mengurus mereka? Keesokan harinya, seperti biasa, Umair melakukan tawaf di Ka'bah, lalu dilanjutkan dengan berdoa kepada berhala sesembahannya. Ia berharap agar diberikan kemudahan dalam hidup. Ketika sedang mengamati sekitar, pandangan Umair pun tertuju pada Safwan bin Umayyah yang sedang duduk sendirian di Hijr Ismail. Safwan adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, mantan majikan dari Bilal bin Rabah yang tewas dalam perang Badar. Umair pun mendekati Safwan dan mengajaknya berbincang. Keduanya membicarakan tentang kekalahan pasukan musyrikin sambil mengenang para pemuka Quraisy yang tewas di lembah Badar. Umair berkata kepada Safwan, "Aku tidak akan lupa akan jasa orang-orang yang tewas dalam peperangan Badar. Mereka semua benar-benar hebat dan pemberani." Safwan pun menjawab, "Mereka semua benar-benar hebat. Demi Tuhan, tidak ada gunanya lagi hidup ini setelah kehilangan banyak orang-orang tersebut di perang Badar." Tiba-tiba, suasana perbincangan yang sedih berubah menjadi kemarahan. Umair pun berkata, "Jika bukan karena tanggungan hutang dan anak istri, maka aku akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Aku punya alasan untuk bertemu dengannya, yaitu putraku yang sudah menjadi tawanan mereka." Perkataan Umair tersebut lalu dimanfaatkan oleh Safwan yang juga memiliki dendam atas kematian ayahnya. Safwan berkata, "Tenanglah wahai saudaraku, aku Safwan. Aku berjanji akan melunasi semua hutangmu dan aku tidak akan keberatan untuk menjaga keluargamu. Selama aku dan mereka masih hidup, aku akan menjamin keselamatannya. Mulai saat ini, keluargamu adalah keluargaku juga." Mendengar perkataan dan tawaran Safwan, Umair pun tertarik dan setuju. Mereka pun menyusun rencana dan berjanji untuk menjadikan hal tersebut rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sesampainya di rumah, Umair pun mengasah pedangnya dan tak lupa menaburkan racun untuk mencelakai Rasulullah. Pagi-pagi sekali, Umair pun memacu untanya agar lekas sampai di Madinah. Hatinya telah dipenuhi dengan rasa kebencian. Sementara itu, di Madinah orang-orang masih sibuk dengan membebaskan para tawanan perang, sehingga kedatangan Umair pun tidak mendatangkan kecurigaan. Namun salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab, adalah orang yang pertama kali menyadari kedatangan Umair bin Wahab dan langsung mencurigai gelagatnya yang tidak baik ketika melihat sebilah pedang yang menyandang di pundak Umair. Umar bin Khattab yang merasa khawatir dengan keselamatan Rasulullah langsung segera meminta penjagaan dari kaum Ansor. Kemudian Umar bin Khattab pun langsung segera menemui Rasulullah di kediamannya. Rasulullah yang mendengar berita tersebut mempersilahkan Umar untuk membawanya di hadapan Rasulullah SAW.
Tak lama kemudian, Umar menghadirkan Umair bin Wahab di hadapan Rasulullah layaknya penjahat yang tertangkap. Namun Rasulullah yang melihatnya langsung meminta Umar untuk melepaskan dan meminta Umair untuk duduk di dekatnya. Umair bin Wahab menyapa Rasulullah dengan ucapan salam masyarakat jahiliyah. Rasulullah yang mendengarnya pun langsung berkata, "Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih baik dari salam yang engkau ucapkan, wahai Umair. Layaknya salam penghormatan bagi penduduk syurga. Assalamualaikum. Ada urusan apa engkau kemari, wahai Umair?" Umair menjawab, "Ini tentang putraku yang berada dalam tawanan kalian. Aku meminta engkau agar berkenan membebaskannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan perihal pedang yang dibawa olehnya. Namun Umair tidak mau mengakuinya. Ia hanya mengatakan bahwa maksud kedatangannya hanyalah untuk membebaskan putranya. Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Namun pernyataan Umair pun tetap sama dan dijawab dengan tegas bahwa maksud tujuannya hanyalah untuk membebaskan putranya dari tawanan. Karena Umair tidak mau juga mengaku kepada Rasulullah, Rasulullah pun berkata dengan halus, "Bukankah beberapa hari yang lalu engkau duduk bersama Sofwan di Hijr dengan menyebut-nyebut tentang korban perang Badar? Lalu engkau mengatakan, kalau bukan karena tanggungan hutang-hutang yang aku punya dan keluarga yang aku cemaskan, maka aku akan pergi ke Madinah untuk menghabisi Muhammad. Dan Sofwan bersedia menanggung semua hutangmu dan menjamin keluargamu agar engkau bersedia membunuhku. Demi Allah, rencanamu tidak akan pernah terjadi, wahai Umair, tidak akan pernah menjadi nyata." Umair pun terkejut mendengar pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Umair mengaku kerasulan beliau, "Dahulu kami selalu mendustakan kabar yang engkau bawa, namun kini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadaku bahwa apa yang datang kepada engkau benar-benar berasal dari Allah. Padahal pembicaraan ini hanya aku dan Sofwan yang tahu." Setelah peristiwa ini, Umair bin Wahab masuk Islam dan tidak jadi membunuh Rasulullah sebagaimana niat awalnya bersama dengan Sofwan. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang hadir, "Tolong ajarkan Islam dengan saudara kalian ini agar ia lebih mengenal agamanya dengan benar. Dan juga bacakan Al-Quran kepadanya, kemudian bebaskan juga putranya dari tawanan kita." Sementara itu di Mekah, hari-hari Sofwan dipenuhi dengan rasa gelisah menunggu kabar Umair yang tak kunjung kembali. Ia selalu menanyakan kepada musafir yang pulang dari bepergian, hingga suatu hari ia mendapati kabar bahwa Umair bin Wahab telah masuk Islam dan sedang memperdalam ilmu agamanya di Madinah. Sofwan pun tampak kesal mendengar hal tersebut dan marah. "Aku tidak mau lagi berbicara dan membantunya." Setelah Umair belajar banyak tentang Islam, ia pun meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah. Niat baik tersebut disetujui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umair pun mengajak penduduk Mekah yang masih musyrik untuk bertaubat dan masuk Islam. Meskipun hal itu tidak mudah baginya, Umair pun tidak menyerah dan terus berjuang di jalan Allah sampai akhir hayatnya. Demikianlah kisah Umair bin Wahab, sosok yang semula dikenal sebagai pembunuh bayaran, namun pada akhirnya memeluk agama Islam dan ikut berjuang di jalan Allah. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah telah memberikan hidayah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Maka beruntunglah orang-orang yang telah diberikan hidayah lebih cepat oleh Allah.
Hendaknya kita juga selalu berteman dengan orang-orang solih yang mengajak dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.